Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Edisi Kamis tanggal 17 November tahun 2022, Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Sudiang, Makassar, bersama saya Daniel Useng dari PKB. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan, dan juga kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Saya akan membacakan ayat 27 dan 28 yang berbunyi, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Tema kita pada pagi hari ini yaitu jaminan yang pasti. Dalam bahasa Toraja, kamanasan tongan. Jemaat Tuhan, kitab Ibrani menjelaskan secara terang benderang bahwa Yesus Kristus adalah kurban penebus dosa yang sempurna. Karena itu, maka ia menjadi jaminan yang pasti bagi orang yang percaya. Pembacaan kita menegaskan beberapa hal terkait dengan kurban Yesus Kristus yang sempurna itu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, darahnya sendiri, menjadi kurban persembahan. Dibandingkan dengan para imam besar yang mempersembahkan kurban berupa hewan. Alkitab berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu dalam pasal berikutnya, pasal 10. Hal yang kedua, yaitu Yesus Kristus tidak masuk ke ruang kudus buatan manusia yang baru sebatas simbol, tetapi belum menjadi kenyataan seperti yang dilakukan para imam besar. Tetapi Yesus telah masuk ke dalam surga yang merupakan ruang kudus yang sempurna. Di sana ia menghadap Sang Bapa untuk menjadi jaminan bagi orang percaya. Itu dalam ayat yang ke-24. Hal yang ketiga, yaitu Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban persembahan sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti para imam besar yang setiap tahun masuk ke tempat kudus untuk mempersembahkan kurban. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus adalah kurban persembahan yang sempurna dan tak bercacat, demi untuk menebus dosa umat manusia. Hanya dengan pengorbanan Yesus Kristus melayakkan kita sekaligus menjadi jaminan penebusan dan pengudusan umat manusia. Dengan penebusan Yesus Kristus, kita menjadi kudus, dan pengudusan itu menjadi jaminan yang pasti untuk keselamatan setiap orang percaya. Amin.
Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan bersyukur bersama teman-teman atau anggota jemaat yang berulang tahun. Saya bacakan di sini. Yang pertama, Peres Rano Pasanda, Nyonya Herlina Mari Padang, Antoni B. Salu, Wisra Lestari Rerung, Aaron Ariel Ajeng, Nathaniel Malisa, Rita Tadiampang, Oscar Novanto Mokuna, Nyonya Nelly Nana, Nyonya Yulvin Lulunbara, Angelina Jessica Putri, Nyonya Amelia Ampulembang, dan Nyonya Nopriana Daniel. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama tentang arti pengorbanan Yesus bagi jaminan keselamatan orang percaya. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua sebagai pegangan hidup kami di dalam menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan telah rancangkan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berbahagia bersama dengan teman-teman anggota jemaat yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas umur yang telah Tuhan tambahkan. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari yang akan datang di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, di dalam jemaat kami juga mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali untuk menjalani kehidupan ini. Juga mungkin ada beberapa anggota jemaat yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka, memberikan kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani masalah di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk hari-hari yang akan datang. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para senior, para lansia yang ada di dalam jemaat kami. Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupannya, berikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Juga pemuda-pemuda kami yang sementara berjuang dalam pendidikan mulai dari tingkat rendah sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati mereka, menunjukkan jalan yang baik bagi mereka. Saudara-saudara kami pemuda yang mencari pekerjaan, yang mencari pendamping hidup, Tuhan menyertai mereka, menunjukkan jalan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja di Jemaat Sudia yang sementara berlangsung. Kiranya Tuhan menyertai segala rencana panitia, menyertai segala pekerja, menyertai jemaat yang berpartisipasi, sehingga semuanya itu dapat rampung pada waktunya untuk kami gunakan beribadah demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kebijaksanaan bagi mereka untuk menuntun kami sebagai bangsa yang besar menuju masyarakat yang adil dan makmur. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.